yang ketiga. Sudah rekor. Oh iya. Dan insya Allah ini rekornya langsung dia. Mana? Ini. Ustadz yang Ini akan menyajikan ceramah takziah pada malam ini Oh iya. adalah Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Guntur Alting, SAG, MPD, MSI. Beliau ini sebenarnya bergerak di bidang mereka bergerak di bidang pariwisata. Sehari-harinya itu bekerja sebagai di bidang pariwisata. Namun profesinya sebagai ustadz. Ya, informasinya kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, sebelum saya mempersilahkan Ustadz untuk memberikan ceramah pada malam ini, saya bermohon kepada jamaah takziah pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah bagi almarhum Muhammad Agus, dan pahalanya kita niatkan kepada ananda, saudara atau adik kita Muhammad Agus. Al-Fatihah. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini saya persilakan kepada Ustadz untuk memberikan ceramah takziah pada malam hari ini, dan sekaligus ketika selesai menyajikan ceramah Ustadz, kami mohon untuk membacakan doa untuk Ananda Muhammad Agus. Dengan ini kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang kompak jawabannya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jamaah takziah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada keluarga almarhum Ananda Muhammad Agus, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah. Amin. Amin. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ketiga, kita semuanya alhamdulillah hadir kembali di tempat ini dalam rangka untuk ikut bertakziah atas berpulang ke rahmatullahnya ananda kita. Kita semua baik selaku kerabat, keluarga hadir di sini untuk ikut berduka cita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini bisa meringankan beban duka
bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga sekalipun bersedih tidak larut dalam kesedihan itu, sekalipun berduka tapi tidak sampai menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini mendengarkan ceramah takziah, baik malam pertama, malam yang kedua, maupun pada malam yang ketiga pada malam hari ini, mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kita, mempertebal keyakinan kita bahwa yang namanya kematian itu, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, maka pasti akan datang menimpa kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal itu sudah datang merenggut nyawa, maka tidak bisa mundur maupun dimajukan. Nah, ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, andaikan Ananda almarhum masih bisa menulis, maka dia akan memberikan catatan manis kepada kita semuanya. Lihatlah saya yang masih muda, usianya masih kurang lebih 27 tahun, tetapi sekarang ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini mendengarkan ceramah malam pertama sampai malam ketiga, semakin menambah keyakinan kita bahwa ajal itu pasti akan datang menjemput kita, sehingga kita lebih siap untuk menghadapi kematian itu. Mohon maaf, ibu-ibu, saya mau tanya, ibu sudah siap untuk mati, Bu? Kenapa hanya 5 yang jawab? Saya ulang sekali lagi, ibu sudah siap untuk menghadapi kematian, Bu? Belum. Senyumnya mengandung arti yang begitu dalam. Bapak-bapak, sudah siap untuk menghadapi kematian, Pak? Ya. Sudah siap, Pak? Ya. Mantap jawabannya. Masih ada semangat juang 45. Saya balik kepada ibu-ibu, sudah siap untuk menghadapi kematian, Bu? Siap. Sudah siap, Bu? Siap. Soalnya kalau sudah siap, Bu, saya daftar sekarang. Baik ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekedar prolog atau pengantar. Kita mulai kurang lebih jam 8, dan insya Allah kita akan akhiri ceramah kita tepat pada pukul 1.00. Ibu tahan, Bu? Tahan, Bu? Saya tidak tahan. Baik ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa kematian adalah peristiwa yang menimbulkan rasa duka yang amat mendalam bagi hamba-hamba Allah, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Jangankan kita manusia biasa ini, Bu, jangankan kita manusia biasa ini, Pak, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja beliau berduka, beliau bersedih tatkala ditinggalkan oleh anaknya yang tercinta yang bernama Ibrahim. Bahkan digambarkan dalam riwayat, tatkala jasad daripada anak itu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka satu persatu air mata pun jatuh menetes membasahi pipi Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada sahabat yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Ada sahabat yang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Rasul juga menangis kalau ada kematian?" Jadi seolah-olah dalam frame pemikiran para sahabat, oleh karena beliau adalah Nabi, oleh karena beliau adalah Rasul, sehingga beliau tidak mengenal yang namanya kesedihan itu.
Jadi pertanyaannya, apakah Rasul juga menangis kalau ada kematian? Rasulullah mengatakan bahwa sebagai manusia biasa, aku juga merasakan kesedihan itu. Tapi kata Rasulullah, innal aina la tabki. Sesungguhnya yang menangis itu adalah batin saya, jiwa saya, hati saya. Nah, ini juga sekaligus memberikan pelajaran, warning kepada kita semuanya, bahwa dalam konteks kehidupan sosial, yang menangis, yang bersedih itu adalah batin kita. Mata, kata Rasulullah, hanya merupakan tempat langgarnya air mata. Sebab andaikan ada air yang keluar dari hidung, bukan air mata namanya, tapi ingus. Andaikan ada air yang keluar dari mulut, namanya air liur. Andaikan ada air yang keluar dari telinga, bukan air mata namanya, tapi togian. Innal aina la tabki. Sesungguhnya mata itu hanya merupakan tempat langgarnya air mata. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Bahkan jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, berduka, Allah Subhanahu wa taala juga ikut berduka cita. Allah Subhanahu wa taala juga ikut berbela sungkawa tatkala ada hamba-hambanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, "Ustaz, apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala juga berduka cita?" Buktinya adalah ungkapan yang sering kita baca pada setiap peristiwa kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik dari Allah, dan kelak kita juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, di situ disebutkan bahwa pada hakikatnya redaksi kata inna itu bukan kata inna, tapi sesungguhnya adalah kata inni. Jadi inni lillahi wa inni ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini dari Allah, dan kelak aku juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul pertanyaan ibu bapak para jamaah sekalian. Kenapa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawali redaksi kalimat itu dengan menggunakan kalimat atau kata inna, kata jamak? Ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya, wahai kaum beriman, wahai para hamba-hamba Allah, wahai keluarga almarhum Muhammad Agus, jikalau kalian bersedih, jikalau kalian berduka, jikalau kalian menangis atas berpulang ke rahmatullahnya almarhum, ketahuilah bahwa peristiwa kematian itu telah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Bahwa peristiwa kematian itu yang akan menimpa seluruh umat manusia, mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Adam Malik almarhum, bahkan sampai zamannya Mas Adam Suseno saat ini, kita semua pasti akan mengalami kematian. Ibu, mohon maaf Bu, Ibu kenal Adam Suseno Bu? Kenal Adam Suseno Bu? Kenal? Di mana kenalnya Bu? Di TV. Adam Suseno itu adalah suaminya Inul Daratista. Jadi mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya kita sekarang ini, ibu dan bapak sekalian, ajal atau kematian itu pasti akan datang menimpa kita. Nah, karena itu ibu bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, Allah Subhanahu wa taala juga ikut berduka cita. Karena itu kita bersedih boleh saja, tapi dalam ajaran agama ada batas-batasnya. Ibu bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya masih ingat kurang lebih 2 tahun yang lalu, kalau ada yang sempat menonton di media, di televisi itu kan, ada salah seorang mahasiswa kita yang ditembak mati oleh salah seorang mahasiswa dari Korea yang bernama Partahi Mamoran. Sempat ditayangkan di Metro TV itu, ditembak mati di Universitas Virginia Tech, Amerika Serikat. Ibu bapak para jamaah sekalian, ketika jenazah itu diterbangkan dari Amerika sampai di rumah duka, sempat diambil oleh Metro TV
orang tuanya berjerit, menangis. Ya Allah, kenapa ini menimpa anak saya? Mencakar-cakar mukanya ibu bapak para jamaah sekalian. Sekali lagi, dalam ajaran agama kita, bersedih, menangis boleh saja, tapi dalam batas-batas tertentu. Nah, karena itu ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, konon kabarnya ibu bapak para jamaah sekalian, saya pernah membaca sebuah majalah ya ketika berada di Madinah. Majalah itu konon kabarnya di Mesir itu ya ada sebuah grup yang sangat unik sekali. Kalau di Indonesia ini kan yang tren itu kan grup-grup band ya, grup penyanyi. Misalnya seperti Dewa 19, kemudian apa lagi? ST12, ada lagi Leto, ada Zamrud, ada apa lagi Bu? Yang berkembang di Indonesia itu grup-grup penyanyi, grup-grup band seperti itu. Tapi yang ada di Mesir ibu dan bapak sekalian yang berkembang di sana, yang lagi ngetren di sana bukan grup menyanyi atau grup band, tapi yang berkembang di sana adalah grup menangis. Jadi kalau misalnya ada keluarga, ya, ada keluarga yang berduka, yang ditinggalkan kematian oleh salah seorang anggota keluarganya, ya, keluarganya tidak usah menangis. Cukup saja undang grup itu yang akan menangiskan. Dan model daripada tangisannya itu bisa bermacam-macam, sesuai dengan pesanan. Bisa berbentuk seperti seriosa, bisa seperti dangdut, jazz, dan lain-lain sebagainya. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang menimbulkan rasa duka yang amat mendalam. Nah, pada malam hari ini sudah malam yang ketiga ibu bapak para jamaah sekalian. Sudah malam yang ketiga, saya tidak terlalu menguraikan secara panjang lebar, tetapi ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ibu dan bapak sekalian. Yang pertama adalah bahwa kematian itu sebenarnya hanya merupakan proses kita berpindah. Ya. Hakikat daripada kehidupan ini sesungguhnya kita hanya berpindah, dan berpindah. Coba ingat Bu, kita pernah berada di alam arwah. Alam ketika badan kita, ketika jasad kita ini belum terwujud. Ya, ketika itu kita sudah melakukan transaksi ilahiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Maka pada saat itu kita pun menjawab, "Qalu bala syahidna." Nah, dari alam arwah ini kemudian kita melakukan proses pindah lagi, ya, masuk di alam rahim. Alam ketika kita berada di rahim atau di perut ibu kita. Berapa lama kita berada di alam rahim itu, Ustadz? Kita berada di alam rahim itu 9 bulan 10 tahun. 9 bulan 10 hari. Salah bicara. 9 bulan 10 hari umumnya. Ya, walaupun kita melihat ada juga orang yang lebih daripada itu. Bahkan kalau kita membaca dalam 4 mazhab imam serangkai, Imam Syafi'i itu berada di perut ibunya itu sampai hampir 2 tahun ibu dan bapak sekalian. Ya. Ada juga yang lahir lebih awal, itu yang disebut sebagai bayi prematur. Tapi kita berbicara yang rata-ratanya. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pernah berada di rahim ibu kita. Posisi pada saat itu ibu kita ya Allah dalam keadaan menderita mengandung kita. Sehingga kan ada sebuah syair kasidah begini. Oh derita di atas derita, ibu mengandung 9 bulan lamanya, makan tak kenyang, tidur tak lelap, harap dan cemas, oh merasakannya. Subhanallah. Ibu, mana bagus suaranya antara saya dengan Ibtu Norman, Bu. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah berada di alam rahim itu. Dari alam rahim ini kemudian kita melakukan proses pindah lagi masuk ke alam dunia. Alam yang saat ini kita huni. Berapa lama kita berada di alam dunia ibu dan bapak sekalian? Yang jelas, yang pasti sampai ajal datang merenggut nyawa kita. Kalau almarhum ananda kita Muhammad Agus itu kan
sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 27 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini semuanya masih menjadi misteri, ibu dan bapak sekalian. Ya. Boleh jadi ibu bapak, ya, pada saat ketika kita bubar dari acara takziah ini, kita pulang dari tempat ini, malaikat maut sudah menunggu kita atau menanti kita di jalan. Atau malaikat maut sudah menanti kita di depan rumah kita. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba kemarin ada seorang profesor dari USU, Universitas Sumatera Utara, pulang ngajar, ya, tidak disangka-sangka ibu dan bapak sekalian, maut itu, malaikat maut sudah menjemput di depan rumahnya. Ibu bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari alam dunia ini kemudian kita melakukan proses pindah lagi masuk ke alam kubur. Alam yang saat ini dihuni oleh ananda kita. Nah, sebentar kalau masih ada waktu, saya akan visualisasikan bagaimana kondisi ketika kita berada di alam kubur itu. Nah, dari alam kubur ini, kemudian kita melakukan proses pindah lagi ke alam di mana kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhitungkan semua amal-amal perbuatan kita. Nah, itu satu ibu dan bapak sekalian. Yang kedua, bahwa kematian itu adalah merupakan sesuatu yang pasti dan semua kita ini pasti akan mengalaminya. Biar dia adalah seorang pejabat, biar dia adalah seorang dokter, biar dia adalah seorang hartawan, kalau ajal itu sudah datang menjemputnya, maka dia tidak akan bisa lari daripadanya. Nah, ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena mati itu adalah merupakan sebuah kepastian, maka ajaran agama memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ingat terhadap kematian itu. Nah, cara untuk mengingat kematian itu pertama adalah ibu dan bapak sekalian, dengan cara membesuk orang sakit. Membesuk orang sakit itu adalah juga cara untuk mengingat tentang kematian. Satu. Yang kedua, cara untuk mengingat kematian itu adalah dengan mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Bahkan ajaran agama menganjurkan kepada kita untuk mengurusinya, mulai dari proses ketika dimandikan, dikafani, sampai pada saat kita mengantar ke kuburan. Pada saat itu kita melakukan refleksi, ya Allah, ini anak saya, ini saudara saya, ini cucu saya yang masih kemarin masih bercengkrama dengan saya, tapi sekarang ini ya Allah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan refleksi atau perenungan. Nah, karena itu ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya kalau misalnya membimbing jamaah umrah, jamaah haji, ya kebetulan di PT Pinisi Wisata dan Rihla Wisata ibu dan bapak sekalian, ya, ketika kain kafan itu, ketika kain ihram itu sudah melekat dalam badan, kita sering sampaikan kepada para jamaah sekalian, ibu dan bapak sekalian, kain ihram ini sesungguhnya mengingatkan kita tentang kafan, pakaian yang akan kita kenakan ketika kita meninggal nanti, kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ibu dan bapak sekalian, mohon maaf yang sudah haji, yang umrah itu kan biasanya kalau di sana kan setiap saat, setiap waktu, ya, kita melakukan salat jenazah, ya. Setiap 5 waktu selesai melaksanakan salat 5 waktu, kita dianjurkan untuk melakukan salat jenazah. Ya, begitu selesai salat 5 waktu, kemudian ada aba-aba. As-salatu 'alal mar'ati ya rahimakumullah. As-salatu 'alal rajuli tifli yarhamkumullah. Mengingatkan kita tentang kematian. Nah, ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mati itu adalah merupakan sebuah kepastian, maka ajaran agama memerintahkan kepada kita untuk ingat terhadap kematian itu. Nah, ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan yang muda-muda ini, mohon maaf ya, menganggap bahwa masih muda, yang namanya maut itu masih jauh. Siapa yang bilang demikian? Contoh yang paling terdekat adalah ananda kita. Dalam usia yang masih sangat muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ibu dan bapak sekalian, masih remaja itu kan ada artis-artis yang menjadi idola daripada kaum remaja kita, ya. Meninggal juga pada usia yang masih sangat belia. Saya ingat pada tahun berapa puluhan itu ada artis yang bernama Nike Ardila. Mungkin ada yang masih ingat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia yang masih sangat belia. Sesudah generasi Nike Ardila ada Poppy Mercury, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia yang masih sangat muda. Sebelumnya, sesudahnya ibu dan bapak sekalian, ada namanya Adi Firansyah.
juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia yang masih sangat muda. Ibu bapak para jamaah sekalian, ini menjadi gambaran bagi kita semua bahwa yang namanya maut itu datang tidak mengenal umur. Nah, karena itu kan Kiai Haji Zainuddin menyebutkan bahwa mati itu ibarat seperti buah kelapa. Coba lihat buah kelapa ibu dan bapak sekalian, yang masih berbentuk seperti kelopak mayang juga akan jatuh ke bawah. Yang masih muda juga akan jatuh ke bawah. Yang tua apalagi ibu dan bapak sekalian juga akan jatuh ke bawah. Mati itu tidak mengenal usia. Yang tua, yang muda, yang anak, bahkan yang bayi sekalipun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mati itu adalah merupakan sebuah kepastian, sebuah perjalanan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah proses dari alam yang satu ke alam yang lain, maka yang paling penting bagi kita yang hidup pada malam hari ini, ibu dan bapak sekalian, adalah bagaimana mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting ibu dan bapak sekalian, kita menyiapkan bekal untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin saya jabarkan pada ceramah saya pada malam hari ini. Bekal yang pertama ibu dan bapak sekalian tentu adalah ibadah. Perbanyak ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi bekal bagi kita ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi bekal ibu dan bapak sekalian, ibadah itu adalah merupakan manifestasi atau perwujudan dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu cukup banyak. Jangankan yang ada di luar daripada diri kita, yang ada dalam diri kita saja kita sudah tidak mampu menghitungnya. Profesor Dr. Hasler berkata bahwa perbedaan antara manusia dengan hewan itu nampak pada beberapa hal. Yang pertama, manusia itu hanya bagian-bagian tertentu saja dari tubuhnya yang ditumbuhi oleh bulu, sedangkan hewan sekujur tubuhnya ditumbuhi oleh bulu. Coba kalau tidak percaya pulang di rumah hitung sendiri. Di atas kepala ada, kemudian di sini ada bagi yang berkumis, di sini ada bagi yang berjenggot, ada tidak usah saya hitung sampai selesai bahaya. Kita manusia ini hanya bagian-bagian tertentu saja dari tubuh kita yang ditumbuhi oleh bulu, dan itu adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa dibayangkan ibu, jikalau kita ini putih, kulit kita cantik rupa ibu, tapi jikalau sekujur tubuh ibu ditumbuhi oleh bulu yang lebat, muka ibu ditumbuhi oleh bulu yang lebat seperti binatang yang ada di atas pohon itu, maka mana ada orang yang mau dekat dengan kita. Binatang di atas pohon itu apa bu? Monkey. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah satu. Yang kedua, kata Profesor Dr. Hasler bahwa manusia, perbedaan antara manusia dengan binatang itu, bahwa manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala embrio atau rahim satu saja, sedangkan hewan atau binatang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala embrio atau rahim lebih daripada satu. Nah, karena itu jangan heran bu, kalau ada binatang, ada hewan yang melahirkan anak satu kali melahirkan 4, 5, 6, bahkan 7, maka itu bukan merupakan peristiwa yang amat luar biasa. Kenapa? Karena dia dibekali oleh Allah rahim atau embrio lebih daripada satu. Sedangkan kalau kita manusia, terutama ibu-ibu, paling banter melahirkan anak itu, ya. Kalau anak kembar biasanya 2 ya. Ada juga 3, 4, tapi itu bukan merupakan sesuatu yang umum. Kita berbicara yang rata-ratanya adalah 1. Dan itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bu, saya tidak bisa bayangkan kalau seorang ibu, seorang perempuan sekali melahirkan 5 saja seperti itu, ya. 5 saja sekali melahirkan, ya. Maka kalau 2 kali melahirkan sudah berapa bu? 10. 3 kali melahirkan, 4 kali melahirkan, ya Allah, 4 kali melahirkan sudah 20 anaknya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita mengurusinya itu.
Nah, karena itu memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan struktur tubuh yang sedemikian rupa. Yang ketiga, bahwa manusia itu umumnya berjalan dengan menggunakan 2 kaki, sedangkan hewan umumnya berjalan dengan menggunakan 4 kaki. Walaupun kita melihat bahwa ada jenis-jenis unggas tertentu yang berjalan dengan menggunakan 2 kaki, tapi itu bukan merupakan sesuatu yang umum. Nah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sedemikian banyaknya, apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yang diminta oleh Allah kepada kita tidak banyak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Kisah ini mohon jangan dilihat apakah masuk akal atau tidak masuk akalnya. Tolong jangan kisah ini jangan dilihat apakah rasional atau tidak rasionalnya. Sebab itu bukan tujuan saya mengangkat kisah ini. Konon pada suatu ketika ibu dan bapak sekalian, ada seorang petani dengan seekor kerbaunya pulang dari sawah, pulang dari sawah, dari ladang. Dalam perjalanan pulang itu tiba-tiba terdengar suara azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba kerbau itu bertanya kepada tuannya, sang petani itu, "Tuan, itu suara apa, Tuan?" Maka sang petani itu kemudian menjawab, "Oh, itu adalah suara azan." "Suara azan itu suara apa, Tuan?" "Suara azan itu adalah suara untuk memanggil orang-orang muslim melakukan ibadah salat." "Tuan orang muslim?" "Ya, saya orang muslim." "Tuan tidak melakukan ibadah salat?" "Tidak, saya tidak melakukan ibadah salat." "Kalau begitu," kata kerbau, "Tuan dengan saya sama saja ya. Saya juga tidak melakukan salat." Jadi kalau dalam hidup ini ada orang yang tidak mau salat, tidak mau berpuasa, tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, maka derajatnya sama dengan, ya ibu sendiri yang jawab itu, bukan saya. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepintas kita katakan mana mungkin ada dialog antara manusia dengan binatang. Tapi dalam Al-Quran digambarkan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun." Sesungguhnya kami jadikan kebanyakan daripada isi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka juga punya telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada itu. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bekal yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya, kalau misalnya di masjid ya azan sudah dikumandangkan ibu dan bapak sekalian, maka kita selesaikan semua, tinggalkan semua kegiatan-kegiatan kita. Ibu bapak para jamaah sekalian, ada 4 perkara yang sangat mengecewakan di sisi Allah. Kalau 4 perkara ini kita temukan dalam hidup dan kita tidak melakukannya, kita tidak segera melakukannya, maka sangat mengecewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang mengecewakan di sisi Allah adalah orang yang ketika mendengar saudaranya yang bersin, lantas dia tidak mendoakan saudaranya yang bersin tersebut. Ini sangat mengecewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ibu, kalau kita duduk seperti ini, tiba-tiba ada orang yang bersin, headship, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar, kita membaca apa bu? Yarhamkallah. Nah, yang didoakan juga balik mendoakan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Luar biasa. Tapi kadang-kadang ibu, saya mendengar ada orang yang bersin kok main-main. Ada orang yang bersin seperti ini. Ekspor. Bersin kok dibilang ekspor itu masih mendingan bu. Yang paling miris, saya pernah mendengar ada orang yang bersin seperti ini. Hostess. Ya Allah. Mohon maaf ini ibu.
Bersin adalah proses itu, padahal bersin itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ibu mau bersin tiba-tiba bantal bersin tidak jadi. Ya kadang-kadang kan kita merasa kurang nyaman, kurang enak. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, perkara yang mengecewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbiasa, orang yang berperilaku kencing berdiri di tengah jalan, di tempat-tempat publik. Ini adalah perkara yang sangat mengecewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sangat yakin bahwa anak-anak muda kita di sini tidak ada yang kencing berdiri di tengah jalan. Di luar banyak ya. Malah kita sering miris ibu dan bapak sekalian, ada orang yang kencing berdiri di tengah jalan, air sedihnya dia gambar tengkorak. Masya Allah. Malah sampai air sedihnya dia tuliskan batedos, jangan tanpa dosa. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perkara yang mengecewakan di sisi Allah adalah orang yang ketika mendengar suara azan dikumandangkan, kemudian dia tidak menghadiri seruan daripada suara azan tersebut. Ini juga sangat mengecewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah perkara yang mengecewakan di sisi Allah adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadanya. Nah, ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah manifestasi atau perwujudan dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa ibadah itu adalah merupakan bekal ketika kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada orang yang meninggal, kita bisa melihat tidak ada satupun kebanggaan materi yang akan dia bawa masuk ke alam kubur. Biar dia punya rumah yang mewah, dia punya mobil yang bagus, dia punya deposito banyak di bank, tapi yang dia tidak bawa semuanya itu. Yang dia bawa secara material hanya beberapa meter lembar kain kafan saja. Ya. Saya sering berkelakar, mohon maaf, tidak ada itu misalnya anak pejabat, ya. Seorang pejabat yang meninggal, kemudian begitu dikuburkan, anaknya merengek-rengek kepada Pak Imam. Pak Imam, minta tolong masukkan HP Nokia dalam kuburannya bapakku. Biar sebentar malam saya bisa baku SMS dengan bapakku. Sekalinya malam dia SMS, apa balasannya? Jurusan yang Anda tuju sementara dipalu-palui. Tidak ada satupun kebanggaan materi yang akan kita bawa masuk ke alam kubur. Malah ibu dan bapak sekalian, saya beberapa waktu yang lalu baca sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah film yang berjudul Street Corner Society di harian Kompas. Film itu sebenarnya film barat, tapi ada makna moral yang bisa kita tarik daripada film itu. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan film itu sudah akan diputar di Indonesia. Judulnya Street Corner Society. Dalam film itu digambarkan, saya baca dalam resensinya, ada orang kaya, seorang miliuner yang punya harta kekayaan yang luar biasa banyaknya. Dia punya hotel-hotel berbintang 5, dia punya kapal pesiar, dia punya pesawat pribadi, dia punya pulau. Tapi ada satu keinginannya ibu dan bapak sekalian, bahwa pada saat dia meninggal nanti, semua harta yang dia milikinya itu dia masukkan juga ke dalam kuburan. Apa yang terjadi ibu dan bapak sekalian? Singkat cerita, suatu ketika dia jatuh sakit. Seluruh dokter-dokter spesialis, dokter-dokter ahli yang ada di Eropa diundang untuk mengobatinya, tapi tidak ada satupun ibu dan bapak sekalian yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya dia sadar bahwa semua harta yang dia miliki ini tidak bisa bawa masuk ke alam kubur. Ibu bapak para jamaah sekalian, detik-detik terakhir daripada perjalanan kehidupannya, dia kemudian mengundang seluruh anggota keluarganya. Sesudah seluruh anggota keluarganya itu berkumpul, dia meminta secari kertas dan pulpen. Apa yang ingin dia lakukan? Yang ingin dia lakukan adalah ingin menulis surat wasiat. Siapa sesungguhnya di antara semua anggota keluarga itu yang akan mendapatkan semua harta warisannya tersebut. Singkat cerita ibu dan bapak sekalian, ketika kertas itu disodorkan,
semua keluarga, anggota keluarga yang hadir pada saat itu tarik nafas harap semangat. Mereka berdoa dalam dirinya, ya Tuhan, mudah-mudahan Tuhan menggerakkan tangan dari sang milioner ini untuk menuliskan atau menuliskan namanya. Apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba dia tuliskan di atas kertas yang putih itu muncul nama Jeffy. Saya sebelum baca ending daripada cerita itu, saya kira Jeffy itu adalah anaknya, atau Jeffy itu adalah kemenakannya, atau Jeffy itu adalah kakak atau adiknya. Ternyata Jeffy itu adalah anjing kesayangannya. Bisa dibayangkan, Bu, seekor anjing peliharaannya bisa mendapatkan harta yang begitu banyak. Dan menurut hukum Anglo-Saxon yang berlaku di sana, wasiat ini harus diamankan oleh negara, dilindungi oleh negara. Nah, dalam ajaran agama Islam, ibu dan bapak sekalian, penggunaan harta itu harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama kita. Nah, ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah itu adalah merupakan bekal bagi kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, berbuat baiklah sesama manusia dengan cara silaturahim. Nah, silaturahim itu ibu dan bapak sekalian kita mulai dari kehidupan bertetangga kita. Coba Nabi kita mengajarkan ibu dan bapak sekalian dalam rangka untuk membangun hubungan yang baik, dalam hubungan bertetangga yang baik. Rasul mengingatkan kepada kita, kalau ibu masak daging dan dagingnya hanya sedikit, maka perbanyaklah kuahnya. Ya. Kalau ibu tidak bisa membagikan dagingnya itu kepada tetangga, ya minimal bagikanlah kuahnya. Jangan siksa tetangga kita dengan bau enak daripada masakan kita, kemudian kita tidak membagikannya. Nah, jangan juga saya ceramah seperti ini, Bu. Ibu beli daging setengah kilo, kemudian airnya 1 ember. Ada penelitian dia mau Insya Allah tidak akan cuman dia terasa juga aja dagingnya itu, Bu. dia bilang. Ini adalah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana kita membangun kehidupan yang baik. Ibu bapak para jamaah sekalian, siapapun kita pasti membutuhkan orang lain. Kalau ada orang yang angkuh, sombong dalam hidup ini, dia merasa tidak membutuhkan orang lain, ya, coba tunggu sampai dia meninggal. Suruh saja jasadnya atau mayatnya dalam sendiri di kuburan. Kita tetap membutuhkan orang lain dalam hidup dan kehidupan ini. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saling membantu antara satu dengan yang lain. Saya juga ingin ingatkan ibu dan bapak sekalian bahwa dalam membangun hubungan yang baik ini pula, jangan saling iri atau dengki antara satu dengan yang lain. Ya. Betul, Bu? Jangan dengki atau iri antara satu dengan yang lain. Sebab ini adalah merupakan hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Sekarang ini kan ada istilah ibu dan bapak sekalian, orang modern sekarang ini kan mengidap penyakit SMS. Apa itu SMS, Bu? SMS itu bukan short message service. Tapi yang dimaksud dengan SMS adalah senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, ibu dan bapak sekalian, ada tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada tetangganya yang beli kipas angin, dia yang terputar. Ada orang yang beli mobil, dia yang dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalin hubungan yang baik antara sesama kita, sesama manusia, karena ini adalah